Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channel YouTube VNJBC. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat semua ya. Kali ini kita akan review hasil dari pangkas pucuk ya, pohon anggur saya jenis Everest. Ini usia tanam sudah 1 tahun. Kita coba untuk proses pembuahan yang kedua. Nah, ini bisa kita lihat di sini buahnya cukup besar. Ini hasil dari potes pucuk. Bisa dilihat teman-teman, ini udah jelas ya gambarnya dari pohon anggur Everest ini. Oke, langsung kita cek teman-teman. Di sini kita lihat dulu hasil pemangkasannya. Pemangkasannya kemarin kita lakukan di sebelah sini teman-teman. Mana ya? Oh ini. Nah, ini dia. Nih, coba kita lihat. Nah, ini. Kemudian ini teman-teman. Ini juga kita pangkas di sini. Ini batnya pecah. Nah, ini juga menghasilkan beberapa yang menghasilkan bunga dan juga ada yang gagal. Ini kita pangkas di sini kemarin. Nah, ini batnya pecah. Kemudian ini gagal, ini PHP. Nah, ini bunga PHP-nya. Kemudian ini juga kemarin pangkas di sini teman-teman. Nah, ini dia, batnya pecah. Kemudian ini bawa bunga PHP aja. Ini bunga PHP. Kita hasil break di situ. Jadi ketika gagal melakukan pembuahan, masih ada di bat selanjutnya. Sini kita kemarin pangkas, kemudian pecah. Ini menghasilkan bunga. Ini di atasnya, kemudian kita lakukan hasil break. Kemudian kita pangkas di sini teman-teman, pecah, tapi dia tidak membawa bunga, hanya membawa PHP. Kemudian kita lakukan hasil break di ujungnya. Kenapa kita lakukan hasil break? Agar nutrisi terhenti di situ, kemudian fokus untuk pembesaran bat selanjutnya. Ini juga contoh buah, ini ada dua, malahan ada dua dompol atau dua klaster. Di ujung sini kita lakukan hasil break agar nutrisi akan fokus pada buahnya teman-teman. Nah, ini juga kita pangkas di sini teman-teman. Nah, ini dia, kita pangkas di sini, bat pecah, kemudian dia membawa klaster bunga. Ini lumayan bagus. Kemudian kita lakukan hasil break di sini. Kemudian ini juga ada dua cabang. Nah, ini dia membawa klaster bunga juga. Kemudian atasnya ada bunga PHP. Kita lakukan break. Kemudian kita cek lagi teman-teman di cutting sebelah. Nah, ini kita pangkas di sini kemarin, bat pecah, kemudian dia membawa klaster bunga. Ini dia klaster bunganya, lumayan bagus, besar buahnya. Kemudian di ujung kita lakukan hasil break agar fokus nutrisi untuk proses pembuahan. Kemudian kita pangkas di sini kemarin. Nah, kemudian pecah, kemudian membawa klaster bunga, meskipun kecil tapi tetap kita pelihara. Kemudian di atasnya ada bunga PHP. Kemudian di ujungnya kita lakukan hasil break teman-teman, seperti biasa. Lanjut kita cek lagi, kita cari lagi
dimana lagi yang membawa klaster bunga. Sebentar teman-teman ya, kita cari lagi. Sepertinya sudah nggak ada teman-teman. Kemudian kita cek batang utama. Ini batang utamanya anggur fresh, ini primernya, batang primer. Kemudian ada sekundernya, ini ada 2 cabang, satu ke atas, satu yang besar, ada yang kecil. Kemudian ini tersiernya, kita pakai sistem tulang ikan ya. Ini juga salah satu cabangnya, sengaja kita pelihara untuk entres. Ini juga. Jadi anggur itu sebenarnya gampang-gampang susah ketika ingin membuahkan. Intinya adalah nutrisi yang diberikan harus pas. Jadi pohonnya sudah usia siap, kurang lebih di 6 bulan itu sebenarnya sudah bisa dibuahkan. Kemudian nutrisinya itu juga harus sesuai dengan masa generatif teman-teman. Untuk saran saya, ketika di musim hujan, alangkah baiknya untuk pemangkasan di bat 8 sampai 12. Tapi kalau misalkan lagi musim kemarau atau jarang hujan, alangkah baiknya untuk pangkas pembuahan di bat kedua atau ketiga. Oke, mungkin itu saja ilmu yang bisa kami berikan teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya di channel YouTube PC. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan klik notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan sama video-video terbaru dari saya. Salam pengangguran.